Para salafus saleh berkata, laksanakanlah qada salat 5 waktu pada hari Jumat terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Al-Kutub Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Qada salat 5 waktu ini telah dilaksanakan oleh sebagian besar dari para salafus saleh yang mempunyai ilmu yang sangat luas dan ketakwaan hati serta rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat tinggi. Mereka adalah golongan yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara melaksanakan qada salat 5 waktu di hari Jumat terakhir pada bulan Ramadan. Cara melaksanakannya yaitu dimulai dari salat zuhur terlebih dahulu, kemudian asar, maghrib, dan isya terakhir yaitu salat subuh. Qada salat 5 waktu ini dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Boleh juga dilaksanakan secara munfarid, sendiri-sendiri. Kemudian tujuan dianjurkannya untuk mengqada salat 5 waktu adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk berhati-hati atas sholat yang mungkin pernah ditinggalkan di masa lalu atau karena tidak khusyuk saat melaksanakannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mengagungkan ibadah sholat, karena ibadah sholat merupakan tiangnya agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Artinya, dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, akan tetapi kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat atau balasan yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, rawahu Abu Nu'aim, yang artinya salat itu adalah tiang agama. Ketiga, para fuqaha atau ahli ilmu fikih menjelaskan bahwa tidak wajib bagi seorang muslim dan muslimah untuk mengqada salat yang telah ditinggalkannya dari semenjak lahir sampai sebelum balik. Tidak wajib untuk mengqada salat di masa tersebut. Para fuqaha menjelaskan seperti itu. Hal ini dikarenakan dirinya belum terhitung mukallaf di usia itu ya, mulai dari sejak baru lahir sampai sebelum balik. Belum mukallaf, terhitung belum mukallaf, balik dan berakal. Akan tetapi sunnah bagi mereka untuk mengqada salat yang telah ditinggalkannya agar seluruh umurnya dilalui dalam keadaan beribadah. Jadi kalau untuk mengqada seperti yang dimaksud tadi itu di usia sejak lahir sampai sebelum balik, para fuqaha menjelaskan hukumnya tidak wajib. Akan tetapi sunnah bagi mereka mengqada salat yang telah ditinggalkannya, ini agar seluruh umurnya
dilewati dalam keadaan beribadah. Dalam kitab Busyrul Karim dijelaskan, fala qada'a ala sabiyyin wa sabiyatin lima fatahuma fis siba li adami taklifihima wa yusannu qada'u ma fatahuma fihi walau qabla tamyiz ala khilafin fihi. Jadi penjelasan tadi itu ini ibaratnya. Jadi ibarat yang Al-Fakir bacakan tadi itu penjelasannya di awal tadi. Jadi kalau usia sejak lahir sampai sebelum balik, para fuqaha menjelaskan tidak wajib qadha, tapi sunnah untuk mengqadhanya di usia sejak lahir sampai sebelum balik. Tujuannya apa? Agar seluruh umurnya dia dilewati dalam keadaan beribadah. Itu sunnah, bukan wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, ulaika humul warithun, alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun." Artinya, dan orang-orang yang memelihara salatnya, maka mereka itulah orang-orang yang mewarisi, yaitu mereka akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Ini berkenaan dengan penjelasan hukum fikihnya tadi itu. Ini orang-orang yang melalui atau melewati hidupnya dengan secara keseluruhan dengan ibadah, ini masuk dalam firman ini, yakni walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, muhafadzah 'ala shalah. Sampai usia sebelum ketika dia lahir sampai sebelum balik dia qadha. Hukumnya apa? Sunnah. Berangkat dari ini, yakni muhafadzah 'ala shalah muddah hayat, selama dia hidup. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Artinya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat tatkala mereka berusia 7 tahun. Usia 7 tahun diperintah sholat. Dan pukullah mereka jika tidak mau melaksanakan sholat tatkala mereka berusia 10 tahun. Ini tarbiyahnya tentang muhafadzah 'ala shalah. Ini sudah ditanamkan ketika si anak ini usia 7 tahun. Tahun itu diperintahkan. Jadi para salafus saleh itu sebelum anaknya usia 7 tahun, sebelum mengeluarkan perintah itu, sebelum usia 7 tahun sudah dibiasakan diajak sholat bareng. Jadi ketika usia 7 tahun mereka sudah terbiasa seperti itu. Jadi bukan ketika usia 7 tahun diperintahkan sholat, tapi persiapannya sebelum usia 7 tahun. Lain halnya jika seseorang yakin telah meninggalkan sholat fardu pada saat usianya telah balik. Jadi ada keyakinan bahwasanya pada saat usianya sudah balik, dia pernah meninggalkan sholat fardu. Maka terkait dengan hal ini wajib baginya hukumnya mengqadha. Jadi sudah balik, dia yakin pernah meninggalkan sholat fardu, maka hukum mengqadhanya bagaimana? Wajib. Kemudian hikmahnya terkait dilaksanakannya qadha sholat 5 waktu di hari Jumat terakhir pada bulan Ramadan adalah hikmah dilaksanakan qadha sholat 5 waktu di hari Jumat terakhir pada bulan Ramadan adalah karena Ramadan merupakan bulan yang paling mulia. Ini hikmahnya. Dan pahala amal fardu yang dikerjakan pada bulan Ramadan oleh Allah dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Ini berangkatnya di situ. Jadi hikmahnya itu, eman kalau melewatkan Ramadan ini di Jumat terakhir tidak diakhiri dengan ibadah, apalagi sholat. Sholat bagian dari
tiangnya agama, seperti itu, seperti yang dijelaskan di awal. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridah. Artinya, dan barang siapa yang melaksanakan amal fardu di dalamnya, yakni di bulan Ramadan, maka pahalanya adalah sama seperti melaksanakan amal fardu sebanyak 70 kali di bulan selainnya Ramadan. Riwayat dari Ibnu Khuzaimah. Adapun hikmah dilaksanakannya qadha salat 5 waktu ini di hari Jumat, jadi pilihannya pada hari Jumat, adalah karena hari Jumat merupakan hari yang paling mulia dalam masa seminggu. Jadi diurut, pilihannya tadi pilihan bulannya bulan Ramadan, kemudian harinya dipilihkan hari Jumat. Berdasarkan sabda Rasulullah, Sayyidul Ayyam Yaumul Jumu'ah. Artinya pemimpin hari-hari dalam seminggu adalah hari Jumat. Adapun hikmah dilaksanakannya qadha salat 5 waktu ini di hari Jumat terakhir. Tadi dipilihnya hari Jumat. Jumat kapan? Jumat terakhir. Ini hikmahnya apa? Pada bulan Ramadan, Jumat terakhir pada bulan Ramadan adalah karena 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan merupakan hari dibebaskannya seorang hamba dari neraka. Dan juga supaya penutupan amalan di bulan Ramadan diakhiri dengan amalan yang mulia, yaitu dengan cara melaksanakan ibadah sholat. Jadi jelas urutannya tadi. Di bulannya bulan Ramadan, dipilihnya hari-harinya hari Jumat, Jumatnya Jumat terakhir. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Artinya, dan Ramadan adalah bulan yang permulaannya adalah rahmat dan pertengahannya adalah ampunan, maghfirah, ampunan dosa, dan terakhirnya wa akhiruhu adalah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Adapun hikmah dianjurkannya untuk mengqadha salat 5 waktu ini secara berjamaah adalah karena pahala salat berjamaah lebih besar daripada salat sendiri, salat munfarid. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah tafdhulu salatal fardhi bi 27 darajat. Rawahul Bukhari. Artinya, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri atau munfarid dengan pahala 27 derajat. Kemudian, hikmah dianjurkannya bagi seseorang untuk mengqadha sholat 5 waktu ini, di mana di masjid, anjurannya di masjid, adalah supaya setiap langkah kakinya tertulis pahala berupa ampunan dosa untuknya, dan juga supaya Allah mengangkat atau meninggikan derajatnya pada hari kiamat. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Kata baginda Nabi, para sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Qala, kata baginda Nabi, isbabul wudu' 'alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'da shalah fadzalikumur riba. Rawahu Muslim. Artinya, tidaklah kalian ingin aku tunjukkan suatu amalan yang dapat menjadikan sebab Allah
menghapus dosa-dosa kalian, dan Allah akan mengangkat derajat-derajat kalian karena sebab amalan tersebut. Maka para sahabat berkata, benar wahai Rasulullah, kami menginginkannya. Sebagaimana semangatnya para sahabat jawab seperti ini, kita dengar dari hadis ini, kita juga semangatnya semoga sama seperti semangatnya para sahabat. Amin. Kita lanjutkan. Beliau berkata, sempurnakanlah wudhu kalian meskipun kalian mendapati kesulitan. Kesulitan yang dimaksud seperti apa? Contoh, ketika wudhu musimnya pas dingin. Ini satu kesulitan. Terus meskipun musimnya dingin, terus saja sempurnakan wudhu. Sunnah-sunnahnya dikerjakan sebelum wudhu, ataupun ketika saat wudhu, ataupun selesai wudhu. Atau kesulitan mendapatkan air wudhu, kesulitan air, ijtihad dulu, cari sampai ketemu air seperti itu. Dan perbanyaklah langkah kaki menuju masjid-masjid, dan tunggulah, tetaplah kalian di masjid sampai masuknya waktu sholat yang berikutnya setelah melaksanakan sholat. Dan ketahuilah bahwa amalan-amalan inilah yang akan menghalangi atau menjauhkan kalian dari gangguan setan dan hawa nafsu. Terakhir tadi intidhar sholat, ba'da sholat. Setelah selesai mengerjakan sholat, nunggu sholat yang tiba setelahnya. Berikutnya, peringatan keras bagi seseorang yang sengaja meninggalkan sholat fardu. Ketahuilah, tidak diperbolehkan dan termasuk dosa besar bagi seseorang yang sengaja meninggalkan sholat fardu dengan alasan karena dia dapat mengqadhanya di hari Jumat terakhir pada bulan Ramadan. Ini yang perlu digarisbawahi. Jangan sampai punya anggapan bahwasanya sholat qadha di Jumat terakhir bulan Ramadan ini menjadi sebab meninggalkan sholat, kemudian enteng tak qadha pada hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Tidak boleh. Ini yang tidak diperbolehkan. Meninggalkan sholat fardu hukumnya adalah dosa besar baginya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, maka bagi mereka neraka wail. Para ulama berkata, jika seandainya seluruh gunung yang ada di dunia ini dimasukkan ke dalam neraka wail, maka niscaya gunung-gunung tersebut akan mencair, yang disebabkan karena panasnya api neraka wail tersebut. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakas salata muta'ammidan bari'at minhu zimmatullah. Rawahu Tabrani. Artinya, barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat fardu, maka dia telah bebas dari jaminan Allah. Maksudnya yaitu dia akan mendapatkan siksa Allah pada hari kiamat. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakas shalah laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Artinya, barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, yakni sholat fardu, maka kelak dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah marah kepadanya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakas salata muta'ammidan kataballahu ismahu ala babin nar mimman yadkhuluha. Rawahu Abu Nu'aim. Artinya, barang siapa yang meninggalkan sholat fardu dengan disengaja, maka Allah akan menulis namanya di pintu neraka bahwa dirinya termasuk golongan yang masuk ke dalamnya.
Di sini dicantumkan dalam kitab Al-Wasaya dijelaskan, yakni kitab yang ditulis oleh Habib Muhammad Amin sendiri. Di sini dituliskan ibaratnya apa kita bacakan? Qala ba'duhum yujad fi ba'di kutubil fiqhi kat-tuhfah wa fathil mu'in at-tasrihu bi hurmati hadhihi shalah. Sebagian ulama berkata, di sebagian kitab-kitab fikih seperti kitab Tuhfah dan kitab Fathul Mu'in dijumpai penjelasan terkait dengan haramnya mengerjakan sholat ini. Sholat yang dimaksud adalah qadha, yang dimaksud tadi sholat 5 waktu di Jumat terakhir bulan Ramadan. Itu dalam kitab ini dijumpai ibarat tentang haramnya sholat tersebut. Tapi lanjut ini, tidak sampai di situ. Wa idza ta'ammal al-qari al-ibarah yajid fiha anna illat at-tahrim za'mu au i'tiqadu fa'iliha innaha tukaffiru shalawatil am awil umur. Ini dalam kitab Tuhfah ataupun kitab Fathul Mu'in yang menjelaskan tentang haramnya mengerjakan sholat tersebut. Illatnya apa? Ya, ini penyebabnya apa? Penyebabnya adalah dugaan atau keyakinan orang yang mengerjakan qadha sholat tadi itu. Mereka berkeyakinan bahwasanya sholat qadha yang mereka kerjakan ini dapat menebus sekian banyak sholat atau sholat selama seumur hidup. Itu haramnya di situ. Karena ilatnya apa? Orang berkeyakinan dengan mengqadha sholat 5 waktu di Jumat terakhir bulan Ramadan, mereka berkeyakinan sudah cukup sholat qadha itu sudah seumur hidup tidak usah sholat. Haramnya di situ. Kita lanjutkan. Wa dzalika yuaddi ila ta'awun bis shalawat. Lah yang sedemikian ini akan mengarah kepada paham apa? Ngentengno sama sholat. Tahawun bis sholat. Tidak mau sholat sudah. Anggapannya sudah seumur hidup cukup sholat qadha terakhir bulan Jumat, bulan Ramadan di hari Jumat. Sholat setahun sepisan itu. Nah ini haramnya di situ. Ittikalan ala hadhihi shalah kama sarraha ghairu wahid. Tidak hanya satu saja yang menjelaskan terkait perihal dugaan-dugaan atau keyakinan seperti itu. Mereka meyakini bahwasanya sholat tersebut sudah cukup. Wal maklum, ini dijelaskan dalam kitab Wasaya, annal hukma yaduru haitsu daratil ilm. Dan diketahui bahwasanya hukum itu akan terus berjalan seiring berjalannya waktu. Kalau ilat yang dimaksud tadi itu sudah hilang, jadi anggapan yang dimaksud tadi itu, ada orang berkeyakinan seperti tadi, ilatnya sudah tidak ada, artinya tidak ada sudah penyebabnya, intafal maklul, maka hukum yang seperti tadi itu sudah bisa dikatakan tidak lagi berlaku. Artinya hukum mengharamkan sholat qadha 5 waktu seperti yang dimaksud di Jumat terakhir bulan Ramadan itu berubah hukumnya. Wa hadzal i'tiqad aw az-za'mu ghairu mawjud 'inda fa'iliha al-an. Pada zaman ini sudah tidak ada lagi keyakinan yang seperti itu. Wa inna ma yusalluna qadha'an. Mereka mengerjakan sholat yang dimaksud yang memang murni qadha gitu. Wa qad kanat hadhihi shalah tu'mal fi jami' Zabid. Di Masjid Jami' Zabid ini sholat qadha seperti yang dimaksud itu ini dikerjakan. Lah daerah Zabid itu wakan waqtahid ma'wal fatwa. Zabid itu adalah tempatnya fatwa di situ. Mengeluarkan fatwa para ulama di masjid ini. Di Yaman. Muka tutupan Yaman. Di sini mau sudah tutup Yaman sih soalnya. Semoga nyampe Yaman ya insyaallah. Wa kana waqta'id ma'wal fatwa wa mahatta rijalin, tempatnya orang-orang besar yang paham ilmu, yang tidak pernah meninggalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah seperti itu, dan hatinya penuh dengan ketakwaan kepada Allah seperti kalimat yang pembuka di awal tadi.
Wa matwa araqilil ijtihad, dan tempatnya di situ tempatnya orang-orang banyak berijtihad. Ini kelasnya orang sudah berijtihad itu ya tidak diragukan lagi gitu. Imam Syafi'i, lagi para ulamanya di situ di Zabit ini seperti keterangan yang dimaksud. Ini mereka di tempat-tempat itu adalah tempatnya fatwa, kemudian tempatnya para pembesar ahli fikih, itu semuanya ada di situ semua. Demikian ma'asyiral hadirin, tugas yang diamanatkan kepada Al-Fakir sudah selesai. Sekali lagi ini inqitalan al-amr min Habib Muhammad Amin kepada para habaib secara keseluruhan. Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.